Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Segenap para pemirsa, sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang selalu berbahagia dan selalu mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sedang proses menjalankan ibadah puasa, di mana puasa ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah atau ritual yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disyariatkan kepada seluruh umat manusia, terutama para kaum muslimin. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensyariatkan satu ibadah, itu pasti ada hikmah atau ada manfaat yang dirasakan oleh para pelakunya atau oleh para kaum muslimin. Tolak ukur bahwa sebuah ritual atau sebuah ibadah dalam hal ini adalah puasa, sukses atau tidak, berdampak atau tidak, itu adalah sejauh mana pelakunya atau kita sebagai umat Islam itu mampu mengaplikasikan hikmah, makna atau arti yang ada di dalam ibadah puasa itu. Nah, salah seorang ulama kontemporer yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyatakan bahwa minimal, kenapa minimal? Karena kalau kita melihat atau kita coba untuk terus menggali, tentu makna dan hikmah puasa itu tidak akan pernah habis dari puasa itu. Namun minimal ada 3 hikmah atau makna atau arti yang kemudian harus diaplikasikan para pelaku ibadah puasa ini. Yang pertama, an-nasauma yu'allimu al-amanata wa muraqabatallahi fis sirri wal alan. Bahwa puasa itu, ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita untuk selalu jujur, dapat dipercaya, dan kemudian wa muraqabatallahi fis sirri wal alan, yaitu selalu merasa selalu diawasi oleh Allah dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi yang bersama orang lain. Pada saat kita sendiri atau kita banyak orang, itu kita tetap harus selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, simbol atau di mana aspek puasa yang menunjukkan hal itu adalah bahwa orang berpuasa itu tidak bisa, puasa atau tidak, itu tidak bisa terdeteksi. Misalkan ada orang yang ada di dalam kamar, kemudian dia itu makan atau minum, dan kemudian keluar kamar mengaku bahwa dia puasa, itu pun orang lain nggak akan mengerti. Di sini kemudian ada arti bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang menunjukkan kepada kita untuk selalu punya sifat karakter jujur itu. Kemudian yang kedua, merasa wa muraqabatallahi fis sirri wal alan, bahwa kita dalam kondisi sendirian ataupun dalam kondisi banyak orang itu tetap selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah inna shauma yu'allimu al-intizama wal indribat, bahwa puasa itu adalah mengajarkan kepada kita untuk selalu tertib, kemudian selalu selalu tertib dan kemudian teratur, hidup teratur. Nah, puasa ini kita dalam proses puasa itu ada waktunya sahur, ada waktunya taraweh, ada waktunya kapan boleh makan, boleh minum. Itu semua adalah dalam rangka untuk men-set up jiwa kita agar kemudian menjadi jiwa yang teratur dan jiwa yang tertib. Tentu tertib teratur ini adalah salah satu kunci sukses orang yang menjalani kehidupan. Yang terakhir, bahwa puasa an-nasauma yumni atifatar rahmati wal ukhuwah, bahwa puasa itu adalah dalam rangka untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan persaudaraan. Jadi kalau kita ada bencana, kemudian kita menonton, kita prihatin, itu namanya simpati. Tetapi kalau kita ikut merasakan dengan berpuasa itu, maka tentu disebut dengan empati. Empati itu adalah merupakan rasa bahwa kita ikut mengalami dan merasakan terhadap sesuatu yang dirasakan oleh orang lain.
dan kemudian sesuatu itu bersifat atau dalam bentuk yang tidak nyaman. Maka puasa dengan kita merasakan lapar dan dahaga itu tentu kita dapat berempati atas penderitaan orang lain, dan kemudian tentu jiwa atau karakter yang tumbuh dari orang puasa itu adalah dia akan selalu peka terhadap penderitaan dan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, oleh karena itu maka dengan 3 hikmah atau 3 makna dari puasa itu tentu harus menjadi terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk dikatakan sebagai bahwa puasa itu sukses atau tidak, berdampak atau tidak, itu adalah sejauh mana kita mampu mengaplikasikan nilai makna puasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kemudian kita merasakan 3 nilai itu tumbuh dalam hidup kita, dalam diri kita, maka tentu kita sekalian boleh dikatakan sebagai puasa yang grafiknya naik atau bahkan insya Allah berhasil. Setiap kali ibadah itu pasti ada dampak sosialnya. Jadi Allah mensyariatkan segala syariat Islam itu tentu ada dampak yang harus bersifat sosial. Dan kemudian muncullah 2 kata yang selalu seimbang, yaitu kesalehan ritual dan kesalehan sosial. 2 hal ini harus seiring, harus berjalan seiring dan bersinergi, dan kemudian 2 hal ini adalah sesuatu yang menjadi kunci sukses kita menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat dengan menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memampukan kita untuk menjalankan seluruh syariat Islam dan kemudian kita dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Sobat Menara Kampus TV dan seluruh pemirsa Kampus TV UI Sunan Kudus yang berbahagia. Semoga dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan terutama pada tahun 1427 Hijriah ini atau 2026 ini, kita selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan kemajuan kualitas kehidupan kita minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.